Oke, sebelumnya saya coba share screen dulu ya. Oke, semua bisa melihat ini ya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Usman. Jadi saya salah satu panitia untuk lomba media pembelajaran digital. Bersama saya ada juga Pak Eko. Cuma sepertinya Pak Eko belum bergabung bersama di Zoom ini. Nah, terkait kriteria penilaian media, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah, jadi media yang digunakan ini jadi media yang digunakan itu adalah menggunakan platform Pauton. Jadi keseragaman semua, jadi semua peserta diharapkan dalam membuat media pembelajaran ini semua menggunakan platform Pauton, itu untuk keseragaman semua, ya. Nah, kemudian bagaimana ketentuannya? Oh, ini ada yang hapus lagi. Ya, saya buka satu lagi dulu ya. Pak Usman, Pak Eko sepertinya sudah masuk. Oh, sudah ada. Coba dijadikan co-host beliau. Oh ya, sudah ada ini. Oke, sudah Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ya. Pak Usman, Pak Eko, saya pamit dulu ya. Saya buka room yang lainnya. Siap Pak. Ya, Yuk, Pak, yuk, silakan. semangat. Yuk, Assalamualaikum. Jangan lupa Salam. direkam. Oh, sudah ya? Oke. Oke, Oke, Pak Usman udah sampai di mana? Bapak Ibu, saya ini baru mulai Pak. peserta semua. Ya, sepertinya ada peserta yang menyanyi nih. Bukan dari media ya. Ada namanya yang menyanyi. Mana tadi ya? Scroll ke bawah. Ini udah keluar sepertinya. Udah keluar kayaknya ya. Ya. Jadi Oke, lanjut Pak. siap. Jadi semua yang ada di sini adalah untuk khusus lomba media pembelajaran digital ya. Oke, saya mulai. Saya lanjutkan pertama terkait timeline. Jadi untuk pengiriman medianya mulai dari tanggal, kita berada di sini di poin 4, tanggal 22 Mei sampai pada tanggal 12 Juni. Itu sudah mulai pengiriman media.
Jadi yang di link pendaftaran nanti teman-teman cukup mencantumkan link Google Drive yang bisa kami akses. Jadi pastikan link Google Drive-nya itu bisa diakses oleh yang memiliki link. Jadi dirubah ya. Karena terkadang pengaturannya tidak dirubah, yaitu pastikan. Kemudian penilaian berkas lombanya itu mulai tanggal 26 Mei sampai pada tanggal ini mulai tanggal 13 Juni ya. Ini saya belum rubah. Mulai tanggal 13 Juni sampai saya cek dulu lagi. Oke, saya skip dulu ini ya. Kemudian untuk yang nanti saya skip ya. Saya ada kesalahan di sini. Kemudian untuk pengumumannya mulai tanggal 23 Juni pengumuman 6 finalis. Sore ini yang akan jadi hanya ada dua tahap. Mulai tahap seleksi. Setelah tahap seleksi langsung kepada tahap final. Yang lolos ke tahap final itu ada kurang lebih ada 8 peserta. 4 untuk kategori saintek sama 4 untuk kategori sosum. Jadi ada yang sebelumnya hanya 3. Jadi dirubah menjadi kata dari para wadek 3 untuk seluruh di Forkom menyepakati bahwa yang lolos ke tahap final itu ada 4 untuk kategori saintek sama 4 untuk kategori sosum dengan pembagiannya juara 1 dan juara 2, kemudian juara 3 ada 2. Jadi ada juara 3 ada 2 untuk masing-masing kategori gitu. Kemudian ini petunjuk pembuatan medianya sekali lagi menggunakan aplikasi Photon. Jadi di sini ada tidak plagiat. Nanti teman-teman akses ini sudah ada form pernyataan originalitas. Kemudian ini yang kedua terkait sekali lagi tadi saya katakan media yang digunakan adalah platform Photon ya berupa media berupa video, kemudian resolusi video 480 piksel dengan maksimum durasi 10 menit. Jadi itu diperhatikan ya maksimum 10 menit. Kemudian yang keempat, video wajib menampilkan watermark atau logo. Jadi ada 4 logo yang wajib tampilkan. Pertama ada logo Kemendikbud, kemudian logo Forkom, kemudian logo Universitas Keren, dan logo Kampus Merdeka. Itu bisa jadi di panduan itu sudah ada di nanti teman-teman. Kemudian peserta mengunggah file final video di Google Drive. Kemudian linknya dicantumkan pada saat melakukan registrasi pengiriman video. Kemudian dari Forkom juga di Dewan Juri yang itu kurang lebih ada 4 Dewan Juri. Kemudian ini ada kriteria penilaian medianya, kriteria penilaian media. Nah ini untuk penilaian dari kriteria penilaian media ada pertama terkait kelengkapan media, ada seperti ini ada identitas, nama prodi, asal universitas, kemudian logo, ada 4 logo tadi, kemudian adanya judul topik materi, kemudian adanya pendahuluan, penggunaan platform menggunakan Photon ya, sekali lagi menggunakan Photon. Kemudian komposisinya ada 20, kemudian ini tampilan media, mulai dari kejelasan atau keterbacaan font, kemudian kemengerikan penyajian tampilan, runtutan pemaparan konsep, kemudian kesesuaian antara kompetensi dasar, indikator, dan pemaparan materi. Kemudian ini dari segi audio, jadi ada kejelasan audio, kemudian kontras warna, kemudian keterpaduan warna, kemudian keselarasan antara suara dan gambar. Dan terakhir adalah ini, jadi banyak like YouTube. Jadi
nanti video teman-teman yang ketika sudah di-upload, kami upload di website fakultas. Nanti di website fakultas, nanti ketika setelah kami upload, kami akan sampaikan untuk teman-teman semua share ke semua akun dan sosial media teman-teman, agar karena untuk like YouTube-nya itu ini kriteria penilaiannya. Jadi jumlah view dan like kurang lebih seperti ini, ya. Setelah itu adalah total penilaian. Jadi jumlah view dan like-nya itu sampai pada periode penilaiannya. Tadi periode penilaian itu mulai dari periode penilaian itu dari tanggal 12 Juni sampai 22 Mei. Sekali lagi periode penilaian itu mulai tanggal 12 Juni sampai 22 Mei itu adalah terbalik lagi, maaf. 12 Juni sampai 22 Juni ya. Periode penilaian itu mulai tanggal 12 Juni sampai 22 Juni. Jadi itu di periode penilaian medianya, ya. Kemudian pengumuman finalisnya itu di tanggal 23 Juni. Selanjutnya adalah pengiriman bahan-bahan finalisnya. Nah, bobot penilaiannya itu kurang lebih 40%. Jadi 60% di penilaian media, 60% di penilaian media, kemudian 40% itu ini untuk penilaian babak final. Jadi di babak final nanti 60% dari semua penilaian media yang nilai dari tanggal ada periode tanggal 12 sampai 20. Kemudian 40% untuk persentase di babak final. Seperti itu. Kurang lebih untuk dari saya seperti itu. Mungkin dari Pak Eko, silakan ada yang ingin menambahkan sebelum kita sesi tanya jawab. Halo Pak Eko. Pak Eko. Oke, Pak Eko sepertinya belum merespon. Oke, kalau gitu saya buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Jika ada yang ingin. Permisi Bapak, saya izin bertanya. Silakan, dari mana? Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Cendrawasih. Saya ingin bertanya Bapak, dari lomba pembuatan video digital ini, kami bisa menggunakan aplikasi lain selain aplikasi Powtoon? Karena aplikasi Powtoon ini prabayar Bapak. Oke, jadi ini kesepakatan dari seluruh panitia dengan beberapa wadik media di Forkom bersepakat untuk pembuatan medianya itu menggunakan Powtoon. Ya, memang Powtoon untuk aplikasi berbayar, mungkin teman-teman bisa kan per bulan ya, bisa teman-teman sewa untuk per bulan. Setelah itu bisa. Jadi sekali lagi untuk pembuatan Powtoon disepakati, pembuatan medianya disepakati menggunakan platform Powtoon. Seperti itu.
Baik Bapak, terima kasih. Ya, Mohon izin bertanya, Bapak. silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa dari Universitas Praja Madura. Kan di situ kan dijelaskan tentang pembuatan media itu kan gabungan dari Pautun juga ya, Bapak. Ya, Jadi saya tuh dapat menangkap tidak harus menggunakan Pautun sepenuhnya gitu, Bapak. Jadi apa ya, kayak bisa menggabungkan dari media-media lain. Misal kita menggabungkan Pautun itu menggunakan Canva gitu, Bapak, ataupun menggunakan game edukasi gitu, Bapak. Tapi untuk yang lainnya juga menggunakan Pautun gitu, Bapak. Tapi tetap digabungkan menggunakan media-media lainnya gitu, Bapak. Pak Eko. Ya, mungkin saya perlu uh, proses saya kurang yang perlu teman-teman pahami dalam proses pembuatannya. Artinya dalam proses pembuatannya itu menggunakan platform Pauton dalam proses pembuatan media pembelajarannya. Hanya untuk mengisi komponen-komponen Pautonnya itu, apakah mungkin gambar apa sebagainya, boleh menggunakan Canva. Tapi basic proses pembuatan sampai menjadi itu sebuah media itu menggunakan Pauton. Tetapi kalau untuk mengisi konten-konten di dalam itu boleh menggunakan aplikasi yang lain. Artinya menggabungkan, tetapi proses pembuatannya hasil akhirnya menjadi sebuah video itu menggunakan Pauton. Seperti itu. Izin masuk lagi, Bapak. Boleh, Bapak? Oke, silakan. Jadi semisal kalau saya itu membuat sebuah game edukasi gitu, Bapak. Terus game edukasi itu direkam terus diedit menggunakan Pautun, itu boleh berarti ya, Bapak? Nah, jadi menginput proses pembuatannya dipotong. Tapi untuk komponen-komponennya, komponen-komponen lainnya, komponen boleh digabungkan ke yang lain. Tapi proses pembuatan videonya itu di platform Pauton. Untuk isinya boleh menggunakan yang lain. Misalnya kita misalnya mengedit gambar di Canva kemudian masukkan ke dalam Pauton, itu boleh. Siap, Bapak. Terima kasih. Permisi Bapak. Maka Baik, terima kasih Bapak. Saya dari tim Universitas Pewarman, Ajeng Ayu Rengganis dan Apriani. Di sini saya izin bertanya Bapak. Di dalam Pancasila itu kan terdapat KDKI. Tetapi untuk kurikulum sekarang kan memakai CP Bapak. Nah, untuk video kami, apakah tetap memakai KDKI atau boleh memakai CP? Sekian pertanyaan kami, Bapak. ulang kurang jelas. Iya, Bapak. Apakah kurang jelas, Bapak?
yang dari Mula Warman bisa dibuka sebenarnya. Halo. Halo. Halo, suara saya masih terdengar. Katanya tadi dari Universitas Mula Warman. Iya, Bapak. Ini apa? Mohon maaf Bapak, suaranya sendat-sendat. Oke. Ini apa tadi? Baik, saya ulang ya Bapak. Untuk pertanyaannya itu di dalam Panjuplakan terdapat bahwa kita itu harus mencantumkan KDKI. Tetapi pada kurikulum sekarang kan untuk materi yang kami ambil ini itu sekarang sudah menggunakan CP karena udah kurikulum merdeka Bapak. Nah, Ya. di dalam video kami apakah tetap memakai KDKI atau boleh memakai CP ya Bapak? Sekian untuk pertanyaan kami. Oke. Oke, saya kurang update juga ya terkait perkembangan kurikulum sekarang. Cuma untuk sementara kita menyesuaikan saja ya, menyesuaikan tetap menggunakan kompetensi dasar sama indikator. Yang dalam media itu penilaiannya ada kompetensi dasar sama indikator. Hanya 2 itu saja. Jadi tetap menyesuaikan kompetensi dasarnya apa, indikatornya apa, gitu. Baik Bapak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya terkait pembuatan media pembelajarannya? Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ya. Tadi saya sempat dengar ada yang dari universitas mana tadi ya yang bertanya soal Poton ya. Iya, Trunojaya Madura tadi sepertinya. Papua ya. Ini dasar sekali ya. Jadi ini jadi patokan kita semua bahwa kenapa kita pakai Poton, karena kita ingin tadi yang Pak Usman sudah katakan bahwa supaya kita seragam dalam penilaiannya pun supaya mudah, supaya tidak ada tendensi untuk keberpihakan terhadap universitas mana atau mana begitu kan. Karena tendensi untuk kecurangan itu kadang kan kita tidak terima dan lain sebagainya. Jadi panitia sepakat bahwa kita pakai satu platform, kebetulan platform yang paling lama dan paling dahulu terkait dengan animasi kartun-kartun itu kan Poton. Sebelum ada platform yang lain yang sudah banyak berkembang sekarang itu, Poton lebih dahulu gitu. Jadi kita sepakat pakai Poton. Nah, terkait dengan tadi ada Combine ya, Canva dan lain sebagainya. Saya kira tidak masalah. Jadi kalau animasinya atau nanti materinya dibuat dalam peta konsep, peta konsepnya itu dibuat di Canva, tidak masalah dibuat di Canva peta konsepnya atau gambarnya begitu, tapi nanti kan bisa diimpor ke Poton. Jadi edit videonya itu, edit medianya itu melalui Poton. Jadi tidak bisa pakai Filmora, tidak bisa pakai apapun itu, biasanya pakai aplikasi yang lain, itu tidak bisa. Jadi kita sepakat pakai Poton. Nah, terkait nanti medianya itu, filenya itu buatnya ada di Photoshop atau buatnya ada di Canva,
silahkan nanti diimpor ke editingnya itu melalui Powtoon. Mungkin begitu Pak Usman, saya tambahkan sedikit tadi. Terima kasih. Siap. Siap, terima kasih Pak. Tadi peserta lagi Ajeng Ayu Oh, ya. Rengganis. Ini dari mana ini? Adik Ajeng Mulawarman. Mulawarman. Tadi bertanya tentang apa ya? Terkait sekarang kan ada perubahan ke kurikulum. Jadi Oh ya, katanya sudah tidak ada KD dan CP. indikator, ada cuma CP. Saya kira kalau contoh kalau materinya itu tingkat SD, jadi kalau di SD itu kan tema ya, jadi minimal harus ada tema dan subtemanya berapa. Nah, materi yang disajikan itu pada tema berapa, subtema berapa. Masalah KIKD ya betul, kalau memang kurikulum yang lama ini kita sudah tidak pakai itu. Jadi paling tidak ada indikator dan tujuan gitu ya. Paling tidak ada itu, ada tujuan dan indikator. Nanti kalau ada CP ya silahkan tulis CP. Kalau memang kurikulum yang baru memang tidak ada KI dan KD. Mungkin itu ya Pak Usman ya, kita sepakat minimal ada indikator atau tujuan. Nah, kalau materinya di SD ya harus ada ini materi yang dibuat di video itu tema berapa dan subtema berapa. Mungkin begitu. Nah, nanti turunan di bawahnya tema atau subtema itu nanti ada indikator atau tujuan gitu. Terus ada lagi adik-adik dari universitas yang lain, silakan. Oke, silakan. Ini dari M. Rizal. M. Rizal, ayo silakan. M. Rizal, feedback ya suaranya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ada beberapa pertanyaan Bapak yang ingin disampaikan. Yang pertama, itu terkait kepastian jumlah peserta. Apakah dari masing-masing universitas itu hanya 2 orang atau boleh sampai 4 orang karena sistemnya tim? Itu yang pertama Bapak. Terus yang kedua, terkait copyright dari elemen-elemen yang nantinya ada di media Powtoon kita, misalkan ketika kita mencari aset gambar di Freepik dan lain sebagainya, itu kan pre-lisensi Bapak, tidak kena copyright. Nah, itu apakah perlu kita masukkan juga terkait sumbernya atau tidak perlu, karena tadi kan sudah pre-lisensi dan tidak terkena copyright. Mungkin itu dulu pertanyaannya Bapak. Terima kasih. Oke. Dan saya jawab mungkin dari pertanyaan pertama terkait jumlah peserta. Jadi maksimal yang dikirim tiap universitas itu adalah 2 tim atau 2 individu. Jadi atau 2 judul. Jadi yang dikirim tiap universitas itu maksimal 2 judul. Nah, 2 judul ini bisa per tim atau bisa individu. Jadi kalau dia individu berarti 2 orang, kalau dia tim berarti 4 orang. Seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin Pak Eko bisa menjawab, silakan. Ya Pak Usman, betul ya. Tadi saya sambung dengan apa yang sudah disampaikan Pak Usman. Kita sepakat bahwa satu universitas itu hanya bisa mengirim dua tim, gitu ya, 2 tim atau dua judul media, 2 judul video yang dikirim dan yang diikutkan pada satu kegiatan mata lomba atau kegiatan lomba dalam hal ini media. Nah, nanti tolong Pak Usman nanti kita pastikan dulu ya yang peserta mana yang ada 2 tim gitu ya, universitasnya yang ada lebih dari 2 tim. Mari kita sepakati bahwa dia harus konfirmasi ke dalam hal ini mungkin yang membuat rekomendasi Pak Wadek 3 ya, Wadek 3 masing-masing untuk memastikan bahwa dia ikut atau tidaknya gitu ya. Kalau lebih dari 2 silakan nanti
Mungkin kalau dia individu silahkan membuat tim aja supaya bisa mewakili di mata lombanya. Nah, kalau dia sudah tim dan melebihi, contohnya di Unhair ya, contohnya di Universitas Hairun itu ada 4 judul, 4 judul. Jadi 2 judul itu tim, 2 judul lagi individu. Nah, nanti tolong Pak Usman dan mungkin dalam kesempatan sore ini kita harus bisa pastikan peserta yang mana yang diikutkan, gitu ya. Mungkin keseriusan peserta kita bisa nilai dari kehadiran pada technical meeting pada sore hari ini, gitu ya. Dan tidak hadir, ya kita anggap dia tidak serius, jadi kita mungkin bisa apa istilahnya ya, eliminasi atau apa begitu bahasanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, copyright gitu ya, copyright. Kalau itu dari Freepik disertakan atau tidak gitu ya, M. Rizal ya. Iya betul Pak. Begitu juga mungkin dengan terkait audio yang sudah pre-lisensi, apakah nanti sumbernya dimasukkan juga di dalam medianya atau seperti apa? Ya, saya kira tidak usah disertakan. Namun yang paling kita hindari, karena ini nanti kita akan upload di YouTube, yang paling kita hindari adalah audio. Kalau bukan audio itu apa? Backsound. Nah, backsound-nya itu harus kita cari website yang menyediakan tidak ada copyright-nya gitu. Karena nanti kita upload di YouTube. Kalau YouTube mendeteksi itu copyright, itu bisa di take down nanti videonya. Ya, kita sudah upload capek-capek, kita sudah buat capek-capek, nanti di take down oleh YouTube. Jadi kita paling menghindari sound atau backsound gitu ya. Suara-suara gitu ya, itu kalau saya sarankan carilah di website yang banyak kok audio-audio begitu yang bisa diakses tanpa ada copyright. Tapi kalau gambar, kalau dapat dari Freepik, dari Google, saya kira tidak terlalu apa sih, YouTube tidak bisa mendeteksi sejauh itu. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Mungkin satu lagi terakhir terkait watermark yang logo-logo Universitas, Kemendikbud, Porkom, Kampus Merdeka dan lain sebagainya tadi, itu apakah di opening video saja atau di sepanjang video nantinya Pak? Terima kasih. Iya Pak Usman, itu gimana itu? Mari kita sepakati bersama. Ya, kita sepakati bersama saja ya. Mungkin di opening atau closing aja ya, karena nanti diisi videonya sepertinya mengganggu, gitu ya? Oh iya, iya betul. Kalau ya paling tidak ada di opening dan di closing. Iya, artinya kalau diisi sepertinya nanti bisa mengganggu tampilan-tampilan yang lain gitu ya, ada animasi-animasi yang lain gitu, sepertinya mengganggu. Kalau di opening dan closing saya kira tidak mengganggu ya, gitu ya Pak Usman ya. Iya, kita sepakat seperti itu. Iya, kita sepakat seperti itu ya. Adik-adik mahasiswa yang lain. Siap. Ada lagi yang lain? Mohon izin bertanya Bapak. Soalnya tadi putus-putus Bapak. Perihal yang delegasi tim atau individu itu Bapak, kan itu kan sudah ada rekamannya kan Bapak yang dikirim oleh panitia kemarin. Betul. Itu kan ada nama yang mengirimkan ada kampus yang cuman mengirimkan 2 tim yang mana itu berisikan 1 orang saja gitu Pak. Jadi per tim itu ada 1 orang gitu Bapak. Terus kalau ditambah lagi atau ngajak, misal ngajak teman saya untuk masuk ke tim saya itu jadi 2 orang, nantinya apakah diperbolehkan atau tidak Bapak? Soalnya di sana sudah ada rekapannya peserta-pesertanya gitu Bapak. Oke. Siap. Terima kasih. Jadi saya jawab pertama. Jadi di rekapan itu sudah ada kalau dia individu berarti hanya sendiri, kalau tim berdua. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau dia sendiri jadi tidak ada penambahan peserta. Jadi tidak ada penambahan peserta kalau misalnya dia tim, misalnya dia individu kemudian ditambahkan menjadi tim, itu tidak bisa. Tetapi yang dimaksud di sini adalah
yang kelebihan. Jadi ada beberapa universitas mengirimkan perwakilannya lebih dari 2 judul. Ibaratnya lebih dari 2, saya sebutnya lebih dari 2 judul ya. Jadi lebih dari 2 judul. Nah, kalau lebih dari 2 judul, maka setiap universitas harus memastikan judul mana yang akan dikirim. Gitu. Nah, setiap judul itu boleh diisi oleh individu, boleh diisi oleh tim. Maksimal per tim itu ada 2 orang. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada lagi penambahan kalau dia individu kemudian ditambah menjadi tim, itu tidak ada penambahan seperti itu. Nah, kemarin terkait, jadi rekapannya kemarin itu sudah ada yang revisinya ya, karena ada satu yang salah dalam ketika registrasi, salah memilih universitas. Jadi sudah ada rekapannya. Kemudian ada beberapa nama yang tidak menuliskan nama anggota kelompoknya pada saat mendaftar. Itu juga sudah ada dituliskan. Jadi kami mengacu di surat tugas. Jadi kami mengacu di surat tugas yang dikirim oleh pada saat pengisian registrasi di situ. Jadi seperti itu. Siap Bapak, terima kasih banyak. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Izin bertanya, Bapak. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Herni dari Universitas Sulawesi Barat. Jadi yang ingin saya tanyakan, Pak, terkadang kan ada video pembelajaran yang sepanjang videonya itu menampilkan wajah dari pemateri. Dan juga ada yang hanya menampilkan animasi. Itu bagaimana Pak? Apakah mempengaruhi penilaian atau tidak? Ataukah tergantung dari masing-masing timnya bagaimana? Terima kasih. Oke. Pak Eko, halo. Sebelum saya. Itu juga mungkin perlu kita sepakati bersama ya. Halo Pak. Iya. Tadi Pak Usman sudah sampaikan ini ya, format penilaian itu. Sudah. Saya perlu share screen lagi? Saya kira kalau sudah ya sudah, berarti sudah jelas sepertinya di penilaian kan sudah jelas itu format-formatnya, apa yang dinilai itu sudah jelas tuh. Silahkan itu karena nah ini kriteria penilaian ini sudah di-share, artinya peserta bisa menyesuaikan, punya strategi gitu ya, punya strategi supaya nilainya maksimal. Nah, dia kan sudah punya presentasi nih, masing-masing item sudah ada presentasinya, silahkan berkreativitas sedemikian rupa supaya nilainya itu bisa maksimal. Karena format penilaian ini pun nanti kita akan seragam ya, si penilai medianya juga pakai ini. Jauh-jauh hari juga kita sudah kasih tahu di peserta, sudah diberikan tahu di peserta, jadi peserta bisa mawas bahwa dalam pembuatan medianya itu paling tidak berpatokan pada kriteria penilaian ini, supaya punya strategi nilai maksimalnya yang mana gitu. Itu ya. Nah, terkait dengan yang lain bisa kreativitasnya. Ya, kreativitasnya. Entah nanti dalam videonya itu adik-adik mahasiswa bisa menampilkan wajahnya sendiri, silahkan. Ya. Kalau mau tidak menampilkan wajahnya terus pakai animasi, ya silahkan. Karena Powtoon ini adalah animasi, ya. Ya, animasi. Kembali lagi ya, ini animasi. Jadi kita paling tidak animasi yang dibuat juga satu tokoh gitu ya, tokoh animasinya itu sesuai dengan video yang dijadikan topik gitu. Mungkin itu Pak Usman. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin saya kurang tahu persis ya. Di Powtoon itu bisa menampilkan muka atau tidak, karena yang sepengetahuan saya di Powtoon itu berupa outputnya biasa berupa video animasi seperti itu.
Tapi untuk sekali lagi untuk kriteria penilaian, apakah itu berpengaruh pada penilaian atau tidak, tadi sudah ada formatnya, ya. Jadi mengacu seperti itu. Iya, sempat mati kan? Ada lagi? Silakan jika ada yang ingin masih bertanya. Universitas ULM itu apa? ULM. Universitas ULM. Universitas Itu Lambung Mangkurat. Itu Universitas Lambung Mangkurat. Universitas London, Universitas. Mungkin ada mahasiswa yang lain udah punya gambaran ya videonya. Jadi video ini adalah kenapa kita pakai seragam, pakai Powtoon. Pasti kalian sudah punya gitu ya, punya alasan. Kok bikin video pembelajaran tapi kok pakai Powtoon gitu ya, bukannya pakai yang lain gitu. Paling tidak kalian sudah punya gambaran bahwa oh iya yang diminta panitia ini adalah karton gitu ya, kartunnya gitu. Bukan video pembelajaran yang seperti PPL, micro teaching atau apa itu ya yang dibuat. Bukan ya. Kita kenapa pakai Powtoon? Paling tidak kalian sudah punya gambaran, punya alasan gitu ya. Oke, ada mahasiswa yang lain? Satu orang Pak Usman, raise hand. Universitas Lampung, silakan. Baik, sebelumnya saya izin bertanya. Ini terkait timeline ya Bapak. Untuk timeline nomor 4 dan 5 itu mungkin bisa dijelaskan lebih ulang Pak. Bagaimana itu Pak? Soalnya saya agak kurang paham bagaimana maksudnya. Timeline ya? Ya Pak. Oh ya, saya share screen lagi ya timeline. Tadi yang di apa yang ini ya, saya share. Oke. Ini ya, bisa kelihatan sini. Jadi tanggal 22 Mei sampai 12 Juni itu adalah pengiriman berkas lomba medianya. Jadi teman-teman mengupload media yang sudah teman-teman buat di link pendaftaran yang sudah ada di website. Kemudian tanggal 12 Juni sampai tanggal 22 Juni itu adalah penilaiannya, itu periode penilaian. Jadi di periode itu nanti panitia akan mengupload di YouTube, nanti teman-teman share untuk melihat view dan like-nya. Gitu. Ya, jadi penilaian berkasnya dari tanggal 12 sampai 22. Kemudian tanggal 23 nanti itu kalau tidak ada hambatan, ya panitia bisa kerja keras, itu pengumumannya di tanggal 23. Untuk ada 8 finalis terbaik yang akan diikutkan presentasi di acara Puncak Forkom tanggal 6 sampai 9 Juli. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti ini saya update terbarunya, nanti saya kirim ke website kembali ya terkait panduannya. Ada lagi? Jelas ya dari Universitas Lampung? Baik Pak, cukup jelas. Jelas ya. Sama Pak. Permisi Bapak. Silakan. Maaf Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Nanda Fakturisa dari Universitas Lambung Mangkurat. Jadi ini saya ingin menanyakan terkait materi Bapak. Tadi kan sebelumnya sudah membahas ya Bapak menggunakan KIKD saja. Yang penting ada tujuan pembelajaran dan indikatornya ya Bapak. Nah ini kebetulan materi yang saya ambil ini materi di SMK tentang PKK gitu Pak. Nah, tapi di sini ada materi yang saya selipkan, materi luar yang mendukung dari PKK itu tersebut. Apakah diizinkan Bapak? Oke. Jadi terkait, mungkin dari saya dulu ya, terkait konten materi sebenarnya itu dibebaskan ke peserta karena dalam proses penilaian juga itu tidak ada spesifik materi apa. Jadi tidak disebutkan, hanya ada 2 pengkategorian, ada namanya saintek sama
Yang saintek adalah yang MIPA dengan tekniknya itu adalah kategori sosial humaniora. Jadi teman-teman harus dalam memilih materi patokannya hanya dua itu, saintek atau soshum. Gitu. Dari Pak Eko, ada yang ingin menambahkan? Baik, saya tanya dulu, PKK itu apa ya? Saya tidak. PKK itu Desa tata boga ya? Produk kreatif dan kewirausahaan, Bapak. Oh, produk di SMK ya. Dan kewirausahaan. Oke. Nah, itu nanti materinya tentang apa? Materi awal kalau untuk rancangan saat ini itu berkaitan dengan PKK-nya dulu, Bapak. Peluang dari inti dari PKK itu tersebut. Kemudian diselipkan ada tentang potensi lokal seperti itu, Bapak. Oh, itu. Oke. Cuman ada beberapa sedikit materi. Dia masuk sosum ya? Iya, masuk sosum, Bapak. Ya, silakan dibuat sekreatif mungkin lah. Oh, baik, Bapak. Berarti boleh Bapak mengambil materi dari luar yang berkaitan dengan PKK tersebut. Boleh. Silakan, baik, sekreatif mungkin. Terima kasih banyak, Bapak. Oke. Jadi saya tambahkan juga intinya adalah bisa menguatkan tercapainya kompetensi dasar dan indikator atau tujuan pembelajaran itu sendiri. Kalau dalam proses pembuatan itu bisa menambahkan atau menguatkan itu boleh gitu. Artinya dalam proses konten materi itu dibebaskan kepada peserta. Yang bisa dipastikan panitia hanya membagi kepada sekali lagi dua kategori, saintek atau sosial humaniora, seperti itu. Jelas ya? Jelas, Bapak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan. Jikalau ada yang ingin bertanya. Masih ada? Permisi, Bapak. Oke, silakan. Dari Universitas Cendrawasih. Iya. Di sini saya mau bertanya Bapak tentang durasi pembuatan videonya yang tercantum di situ kan 10 menit pembuatan videonya. Apa Betul. kita bisa melebihi waktunya atau kurang dari waktunya? Itu saja Bapak. Oke, terima kasih. Kalau dari tadi maksimal 10 menit. Kalau minimalnya ini bagaimana Pak? Minimal. Karena tadi saya bukan maksimal 10 menit. Artinya tidak boleh melebihi 10 menit. Kalau lebih dari 10 menit itu ada punishment seperti punishment mungkin pengurangan. Silakan Pak. Jadi memang ya pada umumnya video pembelajaran itu kan 7 sampai 10 menit. Jadi walaupun tidak ditulis minimal, kalian pasti sudah tahu mana mungkin video kayak gitu, video pembelajaran cuma 1 menit. Kan nggak mungkin gitu. Apakah bisa tuntas dengan membahas indikator-indikator yang dibuat itu dalam 1 menit gitu kan tidak. Jadi walaupun batasannya maksimalnya 10 menit, paling tidak kalian sudah tahu bahwa ya 7 atau 8 menit saya kira sudah cukup. Jadi makanya panitia tidak berpikir bahwa minimalnya tidak dicantumkan, hanya maksimalnya saja. Karena kalau lebih dari 10 menit itu sudah jadi video dokumenter, gitu. Bukan video pembelajaran lagi. Ya, gitu. Baik Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Yohana. Ada lagi yang lain? Silakan. Media Bapak. Silakan. Baik. Terima kasih kesempatannya. Izin perkenalkan diri, saya Zia Amelia dari Universitas Lampung. Izin bertanya Bapak, jadi kebetulan saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi sebetulnya kami tuh terkait layanan gitu kan Pak, kalau di Prodi Bimbingan Konseling itu sendiri. Boleh tidak Pak, jadi
kalau masuk dari materi itu sendiri, itu masuknya ke soshum yang kami akan buat. Masuk materinya tuh ke soshum. Nah, kira-kira dalam video tersebut apabila menampilkan cara-cara penyelesaian yang gitu, boleh tidak Pak untuk pencapaian indikatornya? Jadi bebas aja gitu Pak. Boleh memasukkan layanan-layanannya juga gitu Pak. Terima kasih. Oke. Silakan Pak. Layanan apa ya maksudnya Pak Usman? Dia jenis-jenis pelayanan bimbingan konseling dari Unila. Unila. Yang ditanyakan tadi itu apakah dia mungkin ini yang saya tangkap tadi ya, tolong dikoreksi jika salah yang bertanya tadi. Dia ingin memasukkan pertama bagian-bagian tubuh, sementara bagian-bagian tubuh itu dikiranya materi kategorinya saintek. Sementara dia masuknya ke bagian soshum. Seperti itu ya? Izin Pak, izin perjelas. Iya, jadi bagaimana Pak? Itu, ya, silakan. Jadi materinya itu kurang lebih terkait bullying dalam konseling itu sendiri. Nah, boleh tidak jika kami memaparkan juga terkait layanan yang tepat untuk materi tersebut gitu Pak? Kan kalau bullying masuknya ke soshum gitu Pak. Boleh tidak Pak gitu? Sebentar. Kamu baca dulu judul dari lomba ini adalah Lomba Media Pembelajaran Digital, ya. Ada pembelajaran di situ, Lomba Media Pembelajaran Digital berbasis Photon. Jadi nanti mana tadi yang bertanya ya? Masih ada ya yang bertanya ya? Masih Bapak. Oh masih. Nah nanti terkait dengan bullying. Nah, bullying itu masuk media pembelajaran yang mana? Untuk mata pelajaran apa? Kan gitu. Materinya berapa? Karena ingat bahwa video yang dibuat ini harus ada materinya, minimal ada indikator atau ada tujuan. Itu yang sesuai, yang bisa kalian gunakan untuk pembelajaran nanti. Itu bukan promosi atau bukan sosialisasi, bukan layanan-layanan dalam video sosialisasi tentang bullying, video sosialisasi tentang BNN dan lain-lain gitu, bukan. Tapi harus ada pembelajarannya. Yang paling tidak nanti bisa kalian gunakan pada saat mengajar atau menampilkan materi yang bisa membantu pada proses PPL atau asistensi mengajar, gitu ya. Ya, ini semuanya kan anak-anak FKIP ini. Itu yang saya cover dari tujuan dari kegiatan ini. Jadi sekali lagi kamu harus sesuaikan dengan tema yang kita angkat. Tapi kalau tidak sesuai, ya mohon maaf berarti ya tidak sesuai kategori, ya berarti ya tidak masuk gitu aja. Ya, jadi bukan video-video walaupun animasi, tapi kalau tidak sesuai dengan tema, karena temanya adalah lomba media pembelajaran digital, ya, jadi harus pembelajaran. Makanya minimal harus ada indikator atau tujuan. Itu ya, bukan layanan-layanan apa itu ya. Baik Bapak, terima kasih penjelasannya sangat jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi? Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Aulia Ahmad dari Universitas 11 Maret, izin bertanya. Tadi hanya memastikan saja karena tadi di device saya kurang jelas. Untuk bagian kehadiran indikator tadi kan sudah dibahas. Tapi sudah dijawab kembali oleh Bapak Eko bahwasannya karena kurikulum Merdeka tidak ada KD dan indikator, yang penting ada tujuan dan CP.
Kemudian kalau materi SD ada subtema dan tema. Nah, kan kalau di kurikulum Merdeka kan sudah tidak ada subtema dan tema. Artinya adanya bab dan topik. Nah, jika seperti itu, apakah bisa? Karena saya mengambil materi SD. Jadi nanti dalam itunya ada bab, tetap ada bab, ada topik, ada CP, dan ada tujuan pembelajaran. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oh iya, ini Pak Usman, iya benar-benar. Ya benar apa yang disampaikan tadi, siapa yang namanya UNES tadi, Ahmad ya. Terima kasih Saudara Ahmad. Ini memang perubahan kurikulum, jadi panduan kita ini sebenarnya harus berubah ya, karena kita buatnya jauh-jauh hari. Setelah itu kita sudah tidak kita anggap fix gitu ya panduannya, sehingga kita tidak melihat lagi kalau perubahan kurikulum harusnya kita rubah juga dengan itu. Jadi sebenarnya masalahnya sama gitu ya, intinya sama, baik itu namanya tema atau topik atau bahan apakah itu, yang penting intinya materinya itu kelihatan, materi ini materi apa ya, topik atau judulnya itu sudah kelihatan ya, pada pembelajaran kelas berapa ya, atau indikatornya berapa, atau tujuannya apa, tujuan pembelajarannya apa. Saya kira namanya kurikulum berubah, nama-nama itu kan berubah tuh, jadi bisa disesuaikan ya, tidak harus tema, tidak harus subtema gitu. Tapi kalau memang materinya yang dibawa itu masih umum, ya nanti disesuaikan. Kalau di SD kan seperti itu ya. Nanti yang di SMP, yang di SMA, atau yang di SMK tadi, itu disesuaikan aja. Yang penting ada topik, judul, materinya apa, kemudian itu ada di kelas berapa gitu ya. Supaya lebih spesifik, ada tujuan dari pembelajaran. Itu. Nanti disesuaikan aja, lebih fleksibel, karena tidak mungkin kita rubah panduan lagi nah, dengan tuntutan waktu ini. Jadi saya kira panduannya ya mohon maaf sekali lagi, panduannya memang tidak terbarukan gitu ya, tidak sesuai dengan kurikulum yang baru. Saya pribadi dengan Pak Usman minta maaf. Jadi adik-adik mahasiswa bisa menyesuaikan aja ya. Terima kasih Saudara Ahmad. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kalau sebenarnya kalau ingin amannya disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan panduan yang ada. Jadi melihat kembali misalnya materi apa, melihat menggunakan kurikulum yang lama. Tapi kalau mau menggunakan kurikulum yang baru, maka harus disesuaikan indikator dengan tujuan apa tadi? Kompetensi dasar dan indikator itu nanti bisa diganti dengan apa? Kesetaraannya di kurikulum yang baru. Jadi disesuaikan saja. Tapi kalau untuk amannya tetap menggunakan kompetensi dasar sama indikator. Jadi seperti itu. Ada lagi? Silakan. Mungkin sekitar 10 menit lagi. Silakan jikalau masih ada yang ingin bertanya terkait panduan pembuatan lomba media pembelajaran ini. Tidak ada? Jelas semua ya? Artinya sudah jelas Pak Usman. Jelas ya? Yang lain juga sudah. Oke, kalau sudah jelas, mungkin bisa kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin masing-masing dari peserta bisa mengaktifkan videonya agar kita dokumentasi terlebih dahulu. Bagaimana bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Jadi bisa, Pak. Kita sabar ya, saya siapkan dulu.
Oke, saya siapkan dulu ya sambil menunggu. Oke. Oke, siap ya. Tolong diaktifkan semua. Oke, bisa diaktifkan semuanya untuk apa? Ini ada dua layar. Siap ya. Yang pertama, semua diaktifkan. Silakan berpose sebagus mungkin. Siap. 1, 2, 3. Oke, berikutnya. Siap. Yang belum mengaktifkan silakan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi siap. 1, 2. Aktifkan semua ya. Silakan, saya tunggu. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah hadir di technical meeting. Selanjutnya adalah silakan teman-teman mengirim berkas lombanya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.